Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkan menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dilapangkan rezekinya, dan diberikan keberkahan umur. Rajin tahajud tapi rugi di mata Allah. Anda wajib mengetahui hal ini, agar tahajud yang kita lakukan tidak sia-sia. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan di malam hari setelah tidur, walaupun tidurnya hanya sebentar. Bilangan rakaat sholat tahajud paling sedikit 2 rakaat dan banyaknya tidak terbatas. Sholat tahajud dapat dilakukan setelah sholat isya sampai terbit fajar ataupun sebelum masuk waktu sholat subuh. Waktu utama mengerjakan sholat tahajud adalah sepertiga malam terakhir, yaitu sekitar pukul 2 hingga menjelang waktu subuh. Hal tersebut bertepatan dengan turunnya rahmat dan ampunan Allah. Sholat tahajud merupakan ibadah sunnah yang paling utama dibandingkan dengan sholat sunnah lainnya. Bahkan Nabi Muhammad pernah ditanya, sholat yang manakah yang paling utama setelah sholat 5 waktu? Rasulullah menjawab, sholat tahajud. Bahkan, orang-orang yang mampu istiqomah melaksanakan sholat tahajud akan mendapatkan keajaiban yang sangat-sangat luar biasa. Salah satunya diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya dan diberikan kemudahan serta ketenangan dalam hidup. Namun, ada sesuatu hal dalam diri seseorang yang membuat sholat tahajud yang dilakukan menjadi sia-sia. Ulama mengatakan, melaksanakan sholat tahajud tetapi hal itu tetap ada dalam diri, sebaiknya tak lakukan sholat tersebut. Seperti barang bagus tapi jatuh ke wadah yang jelek. Sholat tahajud ibadah yang sangat bagus, tapi karena sifat tersebut jadinya tidak baik. Bahkan jika sedang melaksanakan sholat tahajud, alangkah baiknya disudahi saja. Jika masih ada sifat tersebut hanya akan membuat sholat tahajud sia-sia. Menyudahi sholat tahajud dan tidak melaksanakan adalah cara tepat sepanjang masih ada sifat tersebut. Lalu, apa yang menyebabkan sampai sholat tahajud yang begitu mulia sia-sia? Berikut ini adalah hal-hal yang membuat sholat tahajud menjadi sia-sia yang wajib kamu ketahui. 1. Sombong dengan tahajudnya. Hal pertama yang membuat sholat tahajud menjadi sia-sia adalah sombong dengan tahajudnya. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang merasa kebenaran yang ia miliki untuk menghakimi orang lain. Ulama mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menjumpai kaum yang semua ibadah termasuk puasa dan sholatnya begitu khusyuk, namun suka menuntut agama. Orang yang sangat rajin dan khusyuk dalam beribadah tersebut suka mengadili orang lain dengan kebenaran yang dia terima. Padahal walaupun sangat banyak ibadah yang dikerjakan, namun bila suka mengadili atau menghakimi orang lain maka Allah menjadi tidak menyukainya. Sebagai contoh, ketika seseorang rutin sholat tahajud lalu saat menjumpai orang lain yang kerjaannya tidur ia berpikir dan berkata, hidup kok hanya tidur saja. Tidak pernah sholat tahajud, hidup di dunia hanya sekali. Tanpa disadari, orang tersebut sebetulnya telah bersikap sombong dan merasa dirinya paling baik karena telah menghakimi orang lain yang kerjaannya tidur, di mana ia menganggap orang yang tidur itu lebih buruk darinya. Orang yang rajin tahajud tersebut secara tidak langsung menganggap orang lain lebih buruk darinya. Ulama menyebut orang yang rajin sholat tahajud tapi suka menghakimi orang lain tersebut telah bersikap sombong dengan tahajudnya. Jika sudah seperti itu, maka sholat tahajud justru juga tidak menjadikannya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menyukai seseorang yang taat dan rajin beribadah, namun bila dilakukan dengan disertai sikap yang salah. 2. Tidak memperdulikan sekitar. Mengutip dari buku Keajaiban Tahajud, dikisahkan ada seseorang yang sangat rajin melakukan sholat tahajud. Ia melakukan sholat tahajud di setiap malam selama 20 tahun dan tidak pernah meninggalkannya. Suatu hari saat ia hendak mengambil air wudhu, ada sesuatu yang membuatnya terkejut. Ia melihat ada sosok yang duduk di depan pekarangannya. Abu bin Hashim bertanya kepadanya, "Wahai hamba Allah,
siapakah engkau?" Orang tersebut tersenyum lalu berkata, "Saya adalah malaikat utusan Allah." Lalu Abu bin Hashim bertanya kembali, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Malaikat tersebut menjawab, "Saya diberitahu untuk menemukanmu hamba pecinta Allah." Abu bin Hashim melihat malaikat memegang buku yang cukup tebal. Ia pun bertanya, "Wahai malaikat, buku apa yang kamu bawa itu?" Malaikat menjawab, "Ini adalah koleksi nama-nama kekasih Allah." Mendengar ucapan malaikat tersebut, Abu bin Hashim berharap ada namanya tercatat karena ia telah rajin sholat tahajud selama 20 tahun. Ia pun bertanya, "Wahai malaikat, apakah namaku tertera dalam buku yang kamu bawa?" Ia percaya bahwa namanya akan tercatat. Malaikat mengatakan, "Baik, saya akan buka." Malaikat pun membuka buku besar tersebut. Setelah mengurutkan dari awal sampai akhir, rupanya nama Abu bin Hashim tidak ada di dalamnya. Abu bin Hashim meminta malaikat untuk mencari namanya kembali. Malaikat meneliti pelan-pelan dengan cermat. Kemudian malaikat berkata, "Itu benar, namamu tidak ada di dalam buku ini." Abu bin Hashim pun bergetar lalu terjatuh di depan malaikat. Ia menangis dan mengeluarkan air mata yang sangat banyak. Ia menyesali dan berkata, "Rugi sekali diri saya yang selalu berdiri setiap malam di tahajud dan bermunajat tapi nama saya tidak ada di dalam kelompok pecinta Allah." Keluhnya yang masih menangis sesenggukan. Malaikat berkata lagi, "Wahai Abu Hashim, saya tahu Anda bangun setiap malam saat yang lain sedang tidur, wudhu dengan air sambil kedinginan saat yang lain terlelap dalam buayan malam. Tapi ketahuilah, tangan saya dilarang Allah menuliskan nama Anda." Kemudian Abu bin Hashim kembali bertanya, "Apa penyebabnya?" Malaikat menjelaskan, "Anda memang rajin dan tekun tahajud, tapi Anda bangga pada diri sendiri dan bersenang-senang memikirkan diri sendiri. Sedang tetanggamu ada yang sakit dan kelaparan, tapi engkau bahkan tidak melihat atau memberi makan. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi hamba yang dicintai Allah jika Anda sendiri tidak pernah mencintai makhluk yang diciptakan oleh Allah?" kata sang malaikat. Mendengar apa yang disampaikan malaikat, Abu bin Hashim serasa disambar petir di siang bolong. Dari kejadian tersebut, Abu bin Hashim selalu memohon ampun kepada Allah. Dia menyadari bahwa hubungan pemujaan manusia tidak hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga untuk sesama manusia. 3. Sholat tahajud secara berlebihan. Melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan di dalam Islam baik wajib maupun sunnah memang sangat dianjurkan. Akan tetapi, ketika ibadah tersebut berlebih-lebihan, ternyata tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, akulah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi, aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Peringatan tersebut disampaikan oleh Rasulullah untuk menegaskan pentingnya menjalan keseimbangan ibadah dunia maupun akhirat. Meskipun sholat tahajud adalah amalan yang sangat dianjurkan, mengabaikan kesehatan fisik dan kebutuhan lainnya dengan bertahajud semalaman setiap hari, dapat menjadi bentuk ekstrim yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri mencontohkan bahwa beliau menjalankan sholat malam, namun juga memberikan waktu untuk istirahat dan kebutuhan lainnya seperti makan, minum, dan berinteraksi dengan keluarga. Dengan demikian, larangan untuk melaksanakan sholat tahajud secara berlebihan, mengingatkan kita untuk tidak melampaui batas dalam menjalankan ibadah, tetapi menjaga keseimbangan dan kebijaksanaan, sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan untuk tidak memaksakan diri dalam ibadah hingga menyebabkan kelelahan berlebihan. Misalnya, jika seseorang membaca surah yang terlalu panjang dalam sholat tahajud hingga melelahkan diri sendiri, ataupun melakukan sholat semalam suntuk hingga keesokan hari tidur seharian, maka hal ini tidak dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah amal-amal yang mampu kalian lakukan, karena Allah tidak akan bosan sehingga kalian bosan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam beribadah, setiap muslim diperintahkan untuk memahami batas kemampuan di dalam menjalankan ibadah.
Meski membaca surah panjang dianjurkan saat sholat tahajud, hal tersebut juga harus sesuai dengan kemampuan serta kondisi fisik masing-masing. Ketika seseorang terlalu memaksakan diri hingga menyebabkan kelelahan, ini akan mengurangi kualitas ibadah dan kekhusyukan dalam berdoa. 4. Sholat tahajud tidak konsisten. Menjalankan ibadah dengan tidak konsisten seperti mengerjakannya pada beberapa waktu dan meninggalkannya secara tidak teratur dapat mengurangi keberkahan dan manfaat spiritual yang diperoleh dari ibadah tersebut. Rasulullah memberikan perumpamaan tentang seorang yang awalnya rajin dalam menjalankan sholat tahajud, namun kemudian meninggalkannya. Terdapat dalam hadis beliau yang berpesan pada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si Fulan. Dulu ia rajin sholat malam lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan yang diberikan Rasulullah pada Abdullah bin Amr ini dapat menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk tetap konsisten dalam menjalankan ibadah karena konsistensi menjadi kunci untuk meraih keberkahan dan keutamaan dalam beribadah. Ada orang yang sebelumnya rajin melaksanakan sholat malam dan tahajud, namun sekarang setelah itu meninggalkannya. Mereka hanya mengingat sholat tahajud dalam kondisi susah atau menghadapi masalah saja. Sedangkan, ketika dalam keadaan lapang, senang atau bahagia, mereka lupa untuk melaksanakan sholat tahajud. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Sholat tahajud bukanlah ibadah yang dilakukan hanya ketika susah serta dalam kesulitan. Namun, harus tetap dilakukan dalam keadaan lapang juga. 5. Sholat tahajud dengan tujuan mengejar dunia. Niat beribadah yang tercampur dengan motif dunia dapat mengurangi keikhlasan dalam beribadah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun malam lalu hendak mengerjakan sholat malam, janganlah ia menyebutkan perkara-perkara duniawi dalam sholatnya. Dan janganlah ia berdoa kecuali untuk meminta kebaikan saja atau memohon perlindungan dari kejahatan." Hadis riwayat Abu Daud. Niat dalam melaksanakan sholat tahajud haruslah murni karena Allah. Tidak ada larangan untuk berdoa serta meminta apapun kepada Allah saat beribadah. Namun, alangkah baiknya ketika menghadap kepada Allah, seorang muslim tidak hanya meminta perkara duniawi, tetapi juga meminta kebaikan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, sholat tahajud dengan tujuan menyebarkan kesombongan dan ria. Sholat tahajud salah satu ibadah yang paling rentan terkena ria. Seorang hamba mungkin bangun di malam hari untuk sholat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Ini menjadi peringatan bahwa larangan dalam ibadah tahajud juga meliputi upaya menjaga niat yang ikhlas semata-mata untuk Allah. Ria ataupun kesombongan adalah penyakit hati yang dapat merusak keikhlasan dalam beribadah. Penting untuk menjaga keikhlasan dalam beribadah, termasuk dalam melaksanakan sholat tahajud. Ibadah yang dilakukan dengan niat ikhlas semata-mata untuk Allah akan mendapatkan pahala yang besar di sisinya. Oleh karena itu, menyebarkan kesombongan dan ria dalam melaksanakan tahajud adalah tindakan yang tidak dianjurkan dalam agama Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun kesimpulannya adalah, sholat tahajud adalah ibadah yang sangat baik dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena seseorang yang mampu istiqomah melaksanakan sholat tahajud ikhlas semata-mata karena Allah akan mendapatkan keajaiban yang luar biasa yang sulit ditangkap dengan nalar biasa. Namun perlu digarisbawahi terdapat beberapa hal yang dapat membuat sholat tahajud menjadi sia-sia. Poin demi poin telah dijelaskan secara terperinci. Semoga Anda menyimaknya dari awal hingga menit terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.